'Cause all of me love all of you. 'Cause your love, all your kisses, all your perfect imperfection, give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I'm in part of me. Aduh, syahdu banget ya, Bel ya. Halo Sobat Siber, balik lagi sama aku Intan Somadina dan kita udah ditemenin sama Bella Apriliasan, Miss Intercontinental ya. Benar. Wah, Bella apa kabar? Baik dong, kamu gimana? Baik. Ih, makin cantik aja sih. Sama, kamu juga. Biasa cewek selalu gitu ya? Iya, selalu muji-muji ya. Makin cantik, makin cantik. Pasti Sobat Siber, tapi ini pada setuju dong kalau Bella tuh makin cantik nih. Amin, Kelihatan banget ya auranya. Kelihatan gak sih? Kan ketutup masker. Tetap aja ketutup masker, gitu. kalau orang cantik tuh ya cantik aja kelihatan pasti Bel. Thank you, amin. Bella, ini apa kabar sekarang, lagi sibuk apa aja? Baik, sekarang lagi sibuk buat persiapan ke internasional sih. Oh, kapan tuh? Kemungkinan Mei atau Juni. Mei atau Juni Iya. udah kemana nih Ke rencananya? India. Ke India. Doain ya Sobat Siber, mudah-mudahan Bella bisa meraih crown untuk Indonesia. Amin. Nah Bella, ini kan kalau misalnya kayak di dunia entertain gini ya, misalnya kayak Iya. kamu kan Miss Intercontinental, harus berhubungan sama teman-teman Miss lainnya yang di Iya. luar negeri. Terus juga kayak ada hubungan kerjaan. Itu kan pastinya perlu banget komunikasi. Itu biasanya kamu pakai komunikasi apa tuh? Perlu banget sih. Kalau misalnya sekarang nih, zaman sekarang, di era sekarang sih pasti pakainya WhatsApp. WhatsApp ya, kayaknya semua orang nanya, kalau nanya nomor WhatsApp kamu berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya dulu tuh, 4 tahun, 5 tahun yang lalu tuh, aku sama sekali nggak pernah pakai WhatsApp. Malahan pakainya apa? anak lain banget. Ih sama, Iya nggak Langsung sih? lucu-lucu nggak sih? Iya. Ada temanya gitu kan? Ada temanya, gemes-gemes. Iya. Nah kalau WhatsApp kan nggak ada temanya, jadi kayak apalagi kalau kita zaman SMA gitu kan masih suka yang lucu-lucu gitu kan. Lain tuh udah the best sih, tapi pas zaman sekarang kesini-sini pekerjaan segala macam orang-orang pasti minta nomornya WhatsApp, bukan kayak line ID kamu apa, kan nggak ada ya. Terus kayak kalau kita buka gadget tuh paling banyak yang kita buka tuh, maksudnya paling banyak waktunya untuk kita Sering. buka tuh paling sering tuh WhatsApp ya. Iya, sekarang Bangun sih tidur buka WhatsApp nggak sih? pasti langsung Iya, ngecek. ada yang chat nggak nih Iya. kira-kira ya? Ada Siapa notif nggak ya nih? gitu kan? Iya. Ini ternyata pengguna WhatsApp tuh banyak banget. Oh Kan, iya, tapi kan iya, ini iya. secara apa ya, kalau kita gunain WhatsApp tuh kan biasanya pribadi banget ya. Cuman kamu tahu nggak sih Personal. ada WhatsApp hijacking namanya? Aku pernah dengar tuh. Iya, Pernah iya, iya. ada pengalaman? Kalau misalnya aku amit-amit sih ya, puji Tuhan aku belum pernah kena dan belum pernah dapat SMS dari WhatsApp itu. Tapi teman-teman aku banyak banget yang ngelaporin ke aku. Dia bilang hati-hati ya, jaga-jaga ya segala macam. Ternyata emang sejahat itu ya WhatsApp ya. Iya, dan ternyata tuh ada orang-orang yang kayak salah gunain nomor kita ya untuk nge-hack gitu kan. Iya. Hijacking itu namanya WhatsApp hijacking. Nah, tapi kita tuh kayaknya perlu ya ngobrol-ngobrol sama yang lebih ahlinya sebenarnya WhatsApp hijacking tuh apa. Kepo banget sih aku. Iya, penasaran kan? Iya, Terus kepo. caranya kayak gimana, modusnya gimana sih? Takut ya? Banget. Takut kan? Ya udah deh, kita minta Yuk. perlindungan aja deh dulu sama abang-abang yang dua ini. Kita akan hadir bersama kita narasumber kita AKBP Dani Arianda dan juga Kompol Immanuel Tobing. Ayo kita sambut dulu. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Halo. Apa kabar? Kita panggilnya abang-abang aja ya, nggak usah Abang. Pak ya. Silakan Ya. duduk, silakan duduk. Nah, Bang Tobing dan Bang Dani gimana nih kabarnya? Baik ya? Ya, puji Tuhan baik. Kebetulan baik, selalu baik, harus selalu baik Harus ya. selalu baik. Nah dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol nih Bang, kalau kita kan sebagai misalnya kayak public figure lah ya, kita Iya. sering banget gunain WhatsApp namanya. Nah kalau misalnya Bang Tobing sendiri kalau untuk kerjaan, itu paling sering gunain apa Bang? Ya sama, kita WhatsApp menggunakan juga? WhatsApp juga. Karena dominasi kita dalam pekerjaan itu sangat intensnya itu di WhatsApp. Ada memang aplikasi media sosial lainnya, seperti Telegram ya, sebagai opsi aja sih sebenarnya. Tapi paling banyak di WhatsApp. Kalau Bang Dani sama? Sama. Apalagi kalau udah kerjaan, WAG kan paling, aduh, antara WAG 1, WAG 2, sampai WAG 100 mungkin ada. Grupnya udah beda-beda tuh, macam-macam. Iya, grup-grup ya udah banyak Iya, banget. tapi emang mostly di Indonesia masih si nomor 1 WhatsApp nggak sih? Iya. Buat ini. Ada datanya ya Bang? Ada, kita ada datanya. Jadi
kalau tadi dengar kan pakai messengernya Line ya. Iya, Gitu kan? anak lain banget. Apalagi dulu sebelum ada Line tuh ada SMS kan salah tuh. Ada apa? SMS. SMS, Pakai ya. SMS sebelum ada Iya. Line, sebelum ada apa segala Oh iya macam. benar, Nah, SMS. sekarang ini WhatsApp ini masuk ke nomor 2 paling banyak Wow. digunakan di Indonesia. Di Indonesia nomor satunya apa bang? Nomor satunya Facebook. Oh Facebook tetep nomor ya. satu, tetep ya Facebook nomor satu. Tapi Messenger kalau ya, iya. tapi untuk yang Iya, iya, untuk yang di bener-bener di Messengernya itu, yang media sosial Messengernya itu di WhatsApp. Oh, oke. Secara dunia itu dia masuk di nomor 3. Nomor 3 kalau dunia. Bang, tapi ini biasanya kalau misalnya habit dari orang-orang tuh WhatsApp tuh kegunaannya untuk apa aja nih bang biasanya? WhatsApp itu kan kita gunakan untuk komunikasi harian ya. Iya. Selain berkomunikasi dengan teman-teman kantor maupun teman-teman pergaulan, juga buat keluarga. Jadi samping itu juga kita menjalin relasi, karena WhatsApp ini kan juga sangat membantu ya, media komunikasi seperti WhatsApp maupun yang lainnya itu sangat membantu karena kita bisa mungkin dulunya kita punya teman-teman di luar negeri ya. Bisa kita, catch up gitu. Iya, kita bisa saling memberikan kontak sama dia gampang. Kalau dulu kan pakai roamingan ya. Iya. Kalau kita keluar negeri ada Lumayan seminar ribet atau ya. ada kegiatan ya. Itu sangat menguras kantong pasti. Iya, Iya. mahal ya. Jadi dengan adanya itu sekarang kita sangat mudah lah untuk bisa Kebantu banget membantu, ya. iya. Nah sebenarnya di WhatsApp itu sendiri selain misalnya kita kayak cuman komunikasi chatan itu bisa apa aja bang? Ada pengiriman file gitu kan juga banyak ya bisa Oh, iya. kita gunakan ya. Kalau dulu kan kita pakai SMS nih, kalau ingat ya. Iya, SMS kita ingat. ngirim gambar itu kan setengah mati tuh. Mungkin ada kapasitas maksimalnya. Iya, Terus ada pakai MMS kan dulu ya. Iya. Untuk ngirim gambar. Nah, sekarang di WA itu kita diberikan kemudahan. Bisa ngirim file dengan kapasitas besar, bahkan video. Jadi kalau misalnya kita lagi kepepet, wah ada file presentasi nih ketinggalan, bisa kita kirim. Iya, Atau kita mau sharing-sharing foto habis kumpul-kumpul, habis reuni, bisa langsung di-share di grup. Jadi WhatsApp bener-bener memang apa Mempermudah namanya? banget Mempermudah ya. banget ya komunikasi. Iya iya iya. Tapi dengan mempermudah itu jadi mempermudah orang juga buat ngehack WhatsApp kita gitu nggak sih? Iya, buat mempermudah gampang juga juga bagi ya. orang lain untuk kayak misalnya bisa berbuat memanfaatkan lah ya data-data kita gitu ya. Ih, serem banget. Iya, ini banyak ya bang ya kejadian yang kayak aku kan sering denger tuh namanya WhatsApp hijacking. Itu kayak cerita aja nih ya, ada kejadian temanku tuh. Jadi waktu itu dia tuh tiba-tiba WhatsApp-nya keluar gitu kayak logout dari WhatsApp-nya. Dia tuh nggak bisa akses lagi ke WhatsApp-nya dan ternyata ada teman yang melaporkan kalau dari nomornya dia itu kayak minta misalnya kayak minta pinjaman uang, terus apa lagi ya? Kalau nggak salah sih setahu aku mereka memang cuma minta pinjaman uang kalau ya temanku itu kasusnya. Itu memang modusnya biasa kayak gitu ya, Bang? Iya, ada beberapa tujuan sih sebenarnya dari tindak pidana WhatsApp hijacking itu ya. Jadi tergantung bagaimana tujuan mereka untuk melakukan itu. Yang pertama sih sesuai dengan pengalaman kita sendiri. Iya. Yang pertama adalah pengambilan WhatsApp itu tujuannya adalah untuk memberikan sebuah pesan istilahnya hoax ya, hoax atau informasi yang tidak kita inginkan. Misalnya contoh bisa saja tindak pidana lain seperti hoax itu ada juga yang kita dimanfaatkan untuk mengirimkan sesuatu yang memang tidak kita inginkan kepada orang lain. Itu contohnya Misalnya contoh apabila kita pernah mengirimkan sesuatu data, karena kan pada saat pelaku mengambil WhatsApp kita, dia bisa melihat semua komunikasi kita. Jadi segala komunikasi chat kita yang sudah pernah kita lakukan, dia bisa melihat. Jadi chat yang misalnya kayak kita di-hack nih, WhatsApp pindah ke mobil, Iya. Mobile. ke handphone yang lain. ya. Ke handphone- Aduh, kenapa jadi mobil ya? Ke handphone yang lain. Ini kan ke handphone yang lain, ini artinya chatnya itu nggak hilang ya Bang? Ke backup juga. Ke backup Iya, juga langsung dia- isinya. Oh, Dia iya, tetap bisa mengakses itu karena penyimpanannya kan berbeda ya. Penyimpanannya di WhatsApp. iya. Oke. Nah, chat itu kan penyimpanannya di WhatsApp. Jadi Iya, benar-benar. bukan di handphone kita. Dia menghack WhatsApp kita kan. Sehingga data-data yang kita udah pernah komunikasi dengan orang lain itu bisa dimanfaatkan. Dia bisa misalnya dia bisa lihat nih. Kita mengirimkan contoh seperti tadi dimanfaatkan dalam kategori material misalnya. Kita pernah ngirimkan tagihan sama orang. Ya. Terus kita kirimkan lagi sama orang itu. Misalnya sama orang lain, maaf. Iya. Yang sebelumnya kita kamu punya hutang kan ini? Yang mana sih? Ya, misalnya gitu kan. Untuk meyakinkannya, dia kan punya dokumen itu. Sehingga dia bisa mengirimkan kembali karena kita pernah mengirimkan kepada orang itu. Mungkin sudah berapa lama ya.
Misalnya sudah 6 bulan yang lalu, orang itu bisa aja lupa kan, kita aja sering kadang lupa ya. Iya, Dia ngirim lagi, yang kemarin belum dibayar nih. Kayaknya udah dibayar deh, belum, misalnya gitu. Oke, Nah, itu pelaku bisa ini juga ya salah satunya. bisa juga di situ. Jadi menggunakan data orang lain untuk melakukan tindak pidana. Atau misalnya yang tadi hoax tadi, dia memanfaatkan kita untuk bisa menjadi media untuk menyebarkan hoax. Oh iya. Oke. Jadi banyak ya, nggak cuma Banyak. ternyata untuk cari keuntungan dari uang aja secara material. Ya, yang kedua pastinya material lah ya. Iya, material, tapi Umumnya juga sih seperti penyebaran itu. hoax. Oke, nah berarti ini ya Bang ya, berarti kalau misalnya kayak chat yang backupan udah ada di kita, itu cara si pelaku untuk membaca habit kita, misalnya kayak orang terdekat siapa atau chat sama siapa gitu ya Bang? Nah, bener tuh. Jadi kalau misalnya kita biasanya nih, kan kita ada kebiasaan-kebiasaan kata-kata ya. Iya, Iya. biasa kirim Apa? emot apa Iya, gitu nggak sih? kalau aku orangnya suka kasih emot gitu kan. Oh iya iya. Atau ketawa pakai WKWK Iya, atau iya. apa gitu kan. Itu kan semua kebaca tuh di situ. Jadi Dia mempelajari pada saat dulu. kita bicara sama orang atau chat dengan orang lain, dia bener-bener istilahnya copycatnya kita sendiri. Jadi dari titik koma, spasi, apa namanya, istilah-istilah untuk mungkin singkatan atau apa itu bener-bener ditiru. Jadi orang nggak akan ngira kalau itu adalah orang lain. Iya, itu sampai kayak nggak kebaca ya. Bahkan kadang-kadang orang terdekat sendiri tuh sampai nggak ngenali. Nah kalau Bella ada nggak pengalaman lain Bel? Kalau pengalaman dari Bella pribadi belum ada amit-amit ya. Tapi kalau dari teman Bella kemarin, baru-baru aja kemarin nih dia cerita, ternyata dia tuh ceritanya gini, jam 3 pagi di chat. Ya, gimana sih orang tidur terus di chat kayak penting banget gitu katanya. Jadi kan pasti langsung bener-bener refleks kayak ya udah deh bales aja gitu. Ternyata itu dia mau di-hack WhatsApp-nya jam 3 pagi di chat, ternyata yang orang Indomaret itu. Dia bilang orang minimarket minta vouchernya diliatin di SMS, terus bahasanya bahasa Thailand. Nah, kan kalau kita nggak ngerti bahasa Thailand, gimana ya? Jadi kayak ya udahlah di capture aja, terus dia nyuruhnya nge-capture yang SMS itu, tinggal di capture sama dia, dikirim lah itu jam 3 pagi. Setelah itu tapi itu nggak langsung kejadiannya, katanya jam 9 malamnya baru WhatsApp dia hilang. Gitu. Nah ini kan berarti salah satu cara ya, tapi kita mau tahu juga nggak sih cara-caranya tuh sebenarnya apa aja Bang? Tapi nanti ya Bang ya, kita jawabnya nanti dulu. Mau tahu kan caranya apa aja, makanya nanti jangan kemana-mana, tetap di Siber TV. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku.
dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Yes, Sobat Siber, kita harus waspada ya sama WhatsApp hijacking. Ternyata udah banyak banget ya yang kena jadi korbannya. Tadi Bella juga sempat cerita kan kalau ada temennya yang kayak dapet SMS ya. Apa sih SMS WhatsApp ya? Iya, WhatsApp. WhatsApp dari orang yang Tidak dari dikenal. Indomaret, dari Iya. Alfamart atau dari supermarket lainnya. Nah, Bang, ini sebenarnya cara mereka untuk ngehack WhatsApp kita tuh kayak gimana sih? Sesuai dengan pengungkapan kita. Jadi WhatsApp itu dihack itu berbagai cara ya. Yang pertama itu mungkin melalui sebuah teknologi pastinya. Ya, jadi misalnya teknologi itu dapat berupa aplikasi maupun sebuah semacam backdoor lah. Backdoor yang diciptakan oleh para hacker ya. Sehingga WhatsApp sendiri pun memberikan sebuah cara lain ya, opsi bagaimana cara kita agar terlindungi secara sistem sehingga pelaku secara langsung tidak bisa. Susah ya buat Susah ngehack ya. ya. Oke. Makanya dia membuat option ya yang mungkin tidak banyak orang tahu sekarang ini, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita mengaktifkan two-step Verification. Oke. ya, di setting ya. Selanjutnya kita meregister email kita ya, sehingga tujuannya itu adalah apabila yang backdoor ataupun cara yang sudah dilakukan oleh pelaku itu secara umumnya tidak langsung bisa mengakses WhatsApp kita, tapi dia harus melalui tahapan yang tadi. Apabila dia ingin menghack, pasti akan muncul pertama, kalau kita sudah mengaktifkan two step itu akan muncul two stepnya, angkanya. Ya kemungkinan dia nggak bakal tahu kan. Iya, benar-benar. Yang kedua, ya mungkin email. Ya basically mungkin dia nggak tahu. Tapi paling tidak itu adalah upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh WhatsApp sendiri. Ya selain itu sih mereka juga secara cara mungkin ya ada metode lain, kita nggak tahu ya. Karena perkembangan teknologi ini kan sangat cepat gitu ya. Mungkin setelah dia menemukan cara bagaimana menggunakan atau menerobos two step itu ataupun email itu, dia punya cara lain, maybe. Kita nggak tahu. Makanya kita paling tidak prepare aja. Prepare dulu Dan ya. bisa lebih update terhadap informasi ya. Nah, Iya, itu itu penting sih dia. sebenarnya. Kalau punya media sosial atau aplikasi apapun, kita harus benar-benar tahu ya penggunaan Tahu. aplikasi ini, gimana cara pelindungannya. Benar. Nah, Bang, tadi kan si Bella ini kan sempat cerita ya, kalau temennya itu dapat WhatsApp dari Indomaret ya, Iya, Bella. Indomaret. Itu maksudnya cara mereka tuh gimana, Bang? Apa mereka mengirim apa gitu kan? Karena kalau kita misalnya kayak mau pindah handphone aja nih, WhatsApp, kan itu ada nomor OTP biasanya. Iya. Nah, gini deh. Pasti inget dong pertama kali Mbak Intan sama Mbak Bella nih install WhatsApp di handphone Iya. atau aplikasi lain lah. Iya. Karena sekarang kita bahasnya WhatsApp nih kan, jadi ingatlah pertama kali install WA, pasti kan kita diminta tuh untuk masukkan nomor handphone yang sebenarnya itu adalah akun untuk WhatsApp sendiri. Iya. Terus kemudian kita diminta untuk masukkan 6 digit kode. Iya. OTP itu. Nah, yang kita dapat dari SMS tuh pasti kan, Iya. baru kita input. Nah, sebenarnya pelaku ini memanfaatkan ketidaktahuan atau mungkin kita lagi kayak tadi dibilang sama Mbak Bella, lagi tidur jam 3 pagi, tiba-tiba ada WA ngaku-ngaku dari Indomaret tuh kasir. Jam 3 pagi siapa yang beli voucher game kan gitu kan pertanyaannya. Cuman namanya kita lagi kantuk ya,
tidur Nggak bangun sadar. nggak sadar. Nah, itu sebenarnya yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk bisa memancing kasarannya supaya kita ini secara tidak sadar, setengah-setengah sadar lah, ngirim tuh kode tuh yang diminta, yang tadi bilangnya katanya orang salah beli lah Iya. atau salah kirim lah. Itu maksudnya biasanya orang kayak beli voucher game gitu terus ada kodenya ya? Iya, kan kalau misalnya kita contoh nih, kita beli voucher pulsa nih, pas kita gesek kan ada kodenya tuh. Iya. Nah ini alasannya kode game lah, ada 6 digit nih, terkirim ke nomor kita secara nggak langsung, nggak salah kan gitu. Dan Minta itu dikembaliin. kata-katanya Thailand. Nah. Bahasanya sengaja ya. Jam 3 pagi bangun baca huruf nggak ngerti kan, udahlah kirim aja kan gitu. Nah sebenarnya itu tuh yang istilahnya yang apa ya, karena kita mengirimkan kode itu tuh, itu yang menjadi istilahnya WhatsApp kita tuh istilahnya terhijack, pindah. Sama seperti kita nginstal di device lain. Begitu kita masukkan 6 digit kode, otomatis langsung pindah. Pagi-pagi bangun sadar, udah nggak ada itu kan, jam 9 malam udah nggak ada WA-nya. Oke, makanya tadi Bang Tobing juga bilang itu harus ada double protection ya. Jadi Iya. kalau OTP-nya udah kena ke orang, dia tetap akan dimintakan nomor PIN ya. Bukan, maksudnya gimana? Jadi kan misalnya kan dia udah ada OTP nih, udah ada OTP, terus udah gitu masuk. Biasanya Iya. kalau udah masuk OTP kita masukkan, Iya. ada PIN lagi ya? Ya itu PIN yang kita sudah sertakan. Iya, iya, itu Iya. makanya Dari two step itu itu. yang akan melindungi Nah, ya. itu yang tidak bisa dia dapatkan kan secara phishing. Itu tadi kan tindakan secara bahasanya itu phishing. Istilahnya membuat atau berusaha untuk merayu lah ya. Merayu atau memanipulasi pikiran kita yang tadi misalnya. Dia berharap kita itu termanipulasi gitu. Yang sedang ngantuk. Nah, itu contohnya. Jadi ini info penting banget sih, soalnya masih banyak kan di luaran sana yang belum tahu adanya two-step verification ini kan. Iya, kadang-kadang kan kita nggak tahu juga ya. Nah kalau Iya. Bella mungkin ada mau ditanyain lagi nggak? Kalau aku pengen tanya, apa cuman WhatsApp doang sih yang bisa di-hijack ini atau ada Telegram, Line itu semua bisa atau gimana sih? Sebenarnya potensi untuk ke arah sana ada. Ada. Cuman kan celah-celahnya pasti setiap aplikasi itu pasti berbeda. Tinggal mungkin kita bisa memanfaatkan apa namanya ya, yang tadi dibilang sama Pak Noel masalah fitur keamanan itu. Jadi untuk meminimalisir paling tidak nggak langsung kena ambil alih atau hijack lah. Kita bisa save kan gitu, aktifkan dulu. Oke. Iya, Nah, mungkin kalau misalnya kayak langkah preventifnya selain misalnya kita pakai double verification, ada perlu langkah lainnya nggak sih Bang? Misalnya kayak kita kan sempat ngobrol ya, tadi Abang bilang kan ada aplikasi lainnya atau gimana? Apa kita harus punya? Kita ya itu salah satunya. Dalam proses pengambil alihan akun itu kan oleh pelaku, dia akan sadar bahwa pasti tindakan dia itu akan diketahui. Dan pasti akan disadari oleh orang-orang yang dia manfaatkan, gitu. Bagaimana caranya? Intinya masalah cepat atau tidak kan? Iya. Nah, untuk bisa menanggulangi secara cepat, baiknya kita mempunyai opsi aplikasi chatting yang lain, Ya, betul seperti banget. Line, Telegram, atau Iya. WeChat. Tujuannya apa? Apabila WhatsApp kita sudah terhijack, kita bisa memberitahu teman-teman kita juga untuk memberikan peringatan pada mereka bahwa saya memberitahu bahwa saya tuh WhatsApp saya tuh sudah terhijack. Tolong kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai saya, mau meminta uang atau mencoba komunikasi, itu bukan saya. Itu salah satunya cara kita untuk bisa paling tidak mencegah pelaku itu bisa memanfaatkan situasi sebelum kita mengetahui. Maksudnya sebelum orang-orang yang dia manfaatkan itu mengetahui perbuatan dia. Iya, iya, iya. Dan ini sampai saat ini misalnya kayak kasus kayak gitu, untuk misalnya kayak orang udah kehack nih, itu kan biasanya kadang kita bisa memindahkan lagi ke handphone kita ya, tapi ini ada jangka waktunya ya Bang ya? Kalau untuk memindahkan nggak bisa langsung, misalnya kita kehack nih, terus kita mau pindahin lagi langsung di handphone kita, itu nggak bisa ya? Iya, itu ada kalau semacam sistem lah ya dari aplikasi tersebut, jadi nggak bisa, mungkin pindah sekali saat itu bisa, tapi kemudian sesaat langsung dipindahkan lagi, itu mereka akan kayak seperti ini kenapa nih gitu. Habis dipindahin kok dipindahin lagi kan curiga sistem. Makanya dia ngasih jeda waktu. Nah itu maksudnya sistemnya itu karena sudah pernah ada kejahatan ini sehingga WhatsApp itu akan menduga kenapa dalam keadaan singkat main switching aja gitu. Berarti kan ada potensi jangan-jangan di hijack gitu. Sehingga Kalau berdasarkan pengalaman teman aku yang kemarin, dia langsung kirim email yang support@whatsapp.com itu. Oh, itu ada juga ya? Ada. Jadi kalau misalnya kita ke hack, kita harus beneran langsung secepat mungkin email ke WhatsApp itu. Tapi
kan WhatsApp jauh ya di Amerika, jadi dia kayaknya terlalu lama untuk mengurus kita. Benar, karena pelanggan dia juga banyak ya. Iya. Semiliar ya kalau nggak salah ya, yang punya WhatsApp 1 miliar? Iya. Wow. Nah, WhatsApp jadi juga. akhirnya dia menggunakan langkah kedua, kata dia ditungguin sampai 9 jam. Jadi katanya harus ditunggu 9 jam, dia setelah 9 jam itu dia login lagi di WhatsApp, bisa. Oh, tapi itu ya. Jadi Iya, tapi selama 9 lama jam ya? itu kita deg-degan ya. Iya, ini ngapain bisa- aja nih orang Nah, gitu kan? itu yang tadi saya sarankan, bagaimana caranya kita bisa mempercepat. Dalam arti, Hmm. kalau dia sudah merasa dia sudah tidak punya kemampuan lagi atau dia tidak bisa memanfaatkan lagi momen yang dia butuhkan, Iya. pasti dia akan keluar Keluar, kan. ya. Contoh misalnya kita sudah memberitahu teman-teman kita, sehingga pada saat dia melakukan komunikasi chatting kepada orang-orang yang sudah pernah kita chatting untuk berusaha dia tipu atau dia kelabuin untuk memanfaatkan keadaan tersebut, tidak ada yang merespon, berarti kan dia ngerasa bahwa WhatsApp ini nggak berguna lagi buat dia. So dia pasti sign out. Sign out. Oke, nah Bang, kalau berdasarkan laporan nih, yang paling banyak terjadi itu justru kayak sekarang-sekarang ini atau yang kemarin-kemarin ini? Udah lama atau kayak dalam waktu yang dekat ini Bang? Laporan tertinggi untuk hijacking WhatsApp ini? 2 tahun ini lah. 2 tahun Paling ini? banyak 2 tahunan ini. Oke. 2 tahun ini. Oh, banyak ya ternyata naik juga ya. Banyak. Nah, terus Lumayan. kalau misalnya kasus terbanyak mereka melaporkan apa nih Bang? Penipuan apa? Kayak misalnya minta transfer uang kah atau justru malah penyebaran berita-berita yang nggak benar gitu? Iya. Penipuan. Jadi gini, setelah pelaku mengambil alih WhatsApp, kan dia berpura-pura menjadi orang itu ya. Jadi Iya. misalnya Mbak Bella nih punya, Mbak Bella sama Mbak Intan punya kontak saya nih. Kemudian WhatsApp saya di hijack. Nah, orang lain nih, misal anggap aja Pak Noel gitu ya, pakai WhatsApp saya untuk komunikasi nih dengan Mbak Bella sama Mbak Intan. Mungkin minjem uang lah atau apalah gitu. Nah, pasti kan berpikirnya, wah ini saya nih kan, bukan siapa-siapa gitu. Nah, akhirnya kan komunikasinya jadi lancar lah kan, udah Iya. kenal dan segala macam. Nah, itu setelah dari situ biasanya mereka memanfaatkan yang paling banyak belakangan ini yaitu untuk pinjam uang. Alasannya ada perlu lah atau misalnya Keluarga sakit, keluarga sakit, yang iya. membuat iba lah ya. Sehingga kita mau nggak mau. Pinjam duit dulu, nanti kirim saldonya saya balikin lah karena lagi kepepet, ATM-nya lagi rusak, semua segala macam kayak gitu. Modusnya pasti lebih banyak ke arah materi ya. Materi. Nah, Bella dia mau ditanya. Iya, maksud aku di era zaman sekarang ini ya, apa masih banyak sih kasus-kasus seperti ini yang orang-orang tuh jadi tertipu juga? Orang-orang tuh banyak yang transfer ke orang itu tuh masih banyak nggak sih? Maksud aku kan Ya, dulu karena nih, udah, kita tuh udah denger kayak gini kan udah dari sering lama ya. banget ya. Iya, iya. Masa nggak orang itu nggak maju gitu, ngerti nggak sih mana Iya, yang iya, salah, mana maksudnya yang kayak iya tahu, kan, gitu. udah tahu nih ini modus-modusnya loh, Iya. gitu masih ada aja yang ketipu gitu masih banyak Iya, Bang. Masih sekarang banyak logikanya atau gini deh, simpel aja ya. Tahu nggak Bella atau sama Intan kalau misalnya handphone atau WA temennya udah kehijack? Enggak sih. Susah ya Susah ngedeteknya kan? udah atau belum Nah. gitu. Ha. Tiba-tiba nih ada permintaan di WA itu, Bel, pinjam duit dulu dong ntar, gue lagi kepepet nih, ATM rusak atau ATM ketelan, kira-kira gimana? Bukan masalah, masa zaman sekarang apa namanya orang udah mungkin tahu, Iya. cuman pada saat itu mungkin dia tidak tahu kalau Nggak. apa WA lawan bicaranya itu digunakan oleh pelaku. Apalagi Benar. misalnya kayak lagi keadaan kondisi yang agak-agak lagi riwah gitu ya. Misalnya teman ada pinjam teman Sebenarnya- dekat. Ya udah sebenarnya deh, sih gitu pelaku ya. itu kan melakukan ini kan random ya. Random. Dan nggak 100% itu berhasil. Sama kalau kita itu banyak penipuan lain di media sosial ya, ataupun contoh yang paling kecil, by phone. Kenapa orang masih bisa ditipu dari by phone? Iya. Ya, padahal bilangnya harusnya gue tahu. Ya tapi intinya ketipu juga kan. Iya. Karena kita nggak tahu momen kita itu ngangkat, kita lagi sibuk, Iya. kita lagi nggak fokus gitu loh. Betul. Jadi kita bukan, maksudnya pelaku itu nggak seperti gua target kamu pasti berhasil. No, dia melakukan ke banyak orang. Semua ya. Jadi yang Siapa yang nggak- berhasil mana yang Yes, enggak gitu ya. benar. Itu Sama sesu- kayak nebar ini apa? Nah, Makanan. contoh ya, hal yang Suntikan. paling di media sosial salah satunya adalah bagaimana menyebarkan link phishing. Contoh misalnya kita itu di email ya, atau di email oleh dia buat namanya BCA ya. Terus dia bilang, maaf kita barusan saja melakukan perbaikan sehingga internet banking Anda Anda harus login lagi atau mobile banking gitu. Dia buat web, klik link seolah-olah dari BCA. Dia ganti covernya segala macam. Sehingga kita memasukkan PIN.
username dan PIN kita, ya kan? Username dan PIN kita dan password kita. Mobile banking misalnya. Dia pada saat kita dapat email, kita tekan link tersebut, muncul OTP. Contoh seperti itu. Tolong masukin OTP Anda yang Anda terima. Banyak banget cara dan banyak banget untuk memanipulasi kita. Ini seru banget sebenarnya obrolannya, tapi sebentar kita harus rehat sejenak ya. Sobat Siber jangan kemana-mana, kita bakalan kembali sesaat lagi. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas, maka Itwasum Polri bersama Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Hai Sobat Siber, ini semuanya udah pasti pada nungguin ya. Ini pembahasannya apa lagi sih kira-kira ya? Bella, mungkin Bella ada yang mau ditanya lagi nggak? Aku kepo banget sih dari tadi. Jadi gini Bang, kalau misalnya kita main Instagram kan, kita main Instagram kalau misalnya kita nggak suka sama orang ini, misalnya nih orang ngebully, terus kita minta bantuan teman-teman kita untuk nge-report account ini gitu kan. Nah kalau WhatsApp sendiri tuh gimana sih sistemnya buat kita teman-temannya pengen membantuin nih, WhatsApp teman kita lagi dihack nih, kita bisa nggak bantuin teman kita ini? Bisa banget. Oh ya? Jadi, Bisa? Iya, bisa banget. Nih, Okay. mungkin kita selama ini ngotak-ngotik WhatsApp, Iya. nggak tahu fitur-fitur apa yang ada di setting itu ya, opsinya itu. Nah, Itu kita banget ya. Kurang ya. pasti cuman bisa pakai aja nih. Iya. Di situ tuh ada sebenarnya di klik opsi setting, kemudian di profil. Maksudnya nomornya misalnya kita udah tahu ini nomor ini di hijack gitu ya. Iya. Kita mau report nomor ini nih. Maka kita kalau kita mau chat kan
klik dulu orang yang mau di-chat, kemudian klik profilnya, Iya. terus pilih tuh paling bawah tuh. Itu ada nanti opsi report. Oh, ada report. ada report Jadi juga. kalau dari teman-teman kita tuh bisa nge-report gitu Bisa. ya. Jadi itu salah satu cara paling cepat dan paling mudah kalau teman-teman mungkin punya grup ya. Daripada nanti ini orang misalnya jadi mata-mata di grup ya, atau dia ngacak-ngacak grup lah atau ngomong yang nggak bener. Nah, dari WA grup itu nanti ada opsi kalau WA grup biasanya untuk report grup, tapi kalau report grup nanti grup yang Semuanya, dilaporkan. ya. Jadi mendingan kita chat yang tertentu aja yang sudah tahu kita nomornya di hijack. Opsinya kita pilih profil, pilih paling bawah itu ada report. Jadi ngebantu pihak WhatsApp untuk mengetahui bahwa nomor ini itu nanti ada pilihannya tuh setelah di report. Kenapa nih nomor? Paling tidak kan nomor itu bisa di-ban dulu. Iya. Baru nanti kita ambil alih lagi. Oh, iya. Tapi hati-hati ya. Nanti dijelasin ini sama Bang Noel. Tapi itu bisa diambil alih lagi. Bisa. Ntar pas kita udah nggak ke hack, lah kok aku di report teman-teman Iya, gimana? terus nggak bisa balik gitu ya takutnya. Enggak. Kan paling enggak kan pada saat dia sudah terhack, itu di reportnya pada saat itu, bukan pada saat nanti sudah normal. Oke. Untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan Ya aja. seperti tadi kan, maksudnya kan dalam konteks ini apabila diblokirnya oleh WhatsApp, kan tadi Mbak Bella kan bilang kita bisa report ke support at WhatsApp. Iya. Nah, istilahnya secara normalnya lah, secara aturannya seperti itu. Kalau misalnya kita terpaksa harus mereport, seperti yang tadi saya sampaikan, apabila kita tidak punya opsi media sosial lain, berarti kan kita harus menggunakan apa yang disediakan oleh WhatsApp kan, Iya. daripada pelaku ini semakin merajalela. Iya. Mau nggak Semakin mau. keenakan nih. ya. Ini aduh orang-orang ini ternyata ya banyak Iya. banget caranya. Akal itu makin kesini makin banyak ya. Makin pinter. Terus makanya kita juga harus lebih pinter lagi dari dia. Iya, nggak sih? makanya harus Banyak. teliti lagi ya, pelajarin aplikasi apa yang kita gunain. Nah nih Bang, Iya. kalau misalnya terkait tadi ya, misalnya kayak ada yang udah menipu teman-temannya minta ditransfer, terus udah keburu ditransfer segala macam. Nah, ketawa nih ternyata ini bukan temennya sendiri, udah dihack nih. Ini cara penyelesaiannya biasanya nge-tracknya gimana Bang? Pada umumnya kan kita mengumpulkan dulu alat bukti apa yang kita bisa lakukan untuk identifikasi maupun kita melakukan investigasi ya. Jadi biasanya kalau yang korban-korban ini itu arahnya ke materi, pasti kerugian yang sudah dialami adalah uang. Nah, uang ini pasti sudah di medianya adalah bank rekening, Ya. ya kan, rekening bank, sehingga pelaku ini memberikan media rekening untuk ditransfer. Nah, kita salah satu petunjuknya itu misalnya, sehingga kita bisa melakukan pelacakan siapa yang menerima rekening tersebut. Oke. Uang itu dari rekening tersebut melalui berbagai cara yang kita lakukan lah, yang selama ini biasa kita lakukan begitu. Tapi temen aku juga cerita dia pintar, dia nggak ngasih nomor rekening pelakunya. Dia minta dikirim duitnya tuh lewat Dana, GoPay. Oh itu tetap sama. Oh iya. Itu sama aja. Oh, tapi bisa juga dilacak ya. juga. Jadi intinya e-commerce. Nah ini biar mungkin gak banyak orang tahu ya. Iya. E-commerce itu sama, sarana penyimpanan uangnya tetap aja lah bank. Ada bank. Jadi bank itu mungkin yang kita tahu kalau kita mau belanja online ya, itu kita biasa ngelihat kok virtual account sih, Iya. kok bukan bank rekening sih. Iya, Iya, benar. Nah itu, tapi virtual account itu adalah rekening. Rekening istilahnya secara virtual. Oke. Jadi inti dari rekening e-commerce itu ada. Tapi nggak mungkin dong kalau dia misalnya mencampurkan semuanya orang untuk bisa transfer, dia susah mendatakannya. Sehingga dia menerbitkan tiap orang kasih virtual account satu-satu. Sama, kita trackingnya tetap bisa. Kita bisa melakukan kerjasama ke tadi ya, ke payment gateway, kayak Dana ya, Iya. maupun ke e-commerce. Apabila dia ngasih misalnya GoPay, misalnya gitu ya, tolong transfer ke GoPay saya, Iya, benar. ke OVO saya. Mm-hmm. Nah, Oke. Ternyata itu bisa juga ya. ya benar sekali. Info juga nih. Iya info juga nih. Jangan seneng-seneng dulu ya. Kalau Iya. transfer apa tadi GoPay, Dana, OVO atau segala macam dikiranya nggak bisa di-track, ternyata bisa, Bisa ya. juga Bisa. ternyata. Oke. Nah Bang, tapi ini sebagian besar mereka yang dihack udah pasti bisa kembali lagi ya akun dari WhatsApp-nya sendiri itu nomornya. Sebagian besar sih bisa. Jadi kita juga akan melakukan apa namanya istilahnya kayak mereport secara official, kan kita juga punya jalur secara law enforcement, Ya. portal istilahnya yang bisa kita pakai untuk membantu sobat siber yang kena masalah, mungkin kena hack itu
melaporkan kepada, selain dilaporkan tadi yang lewat report profil, Iya. kita juga melaporkan lewat report web. Oh, gimana Tapi tuh Bang? menggunakan secara resmi dari penegak hukum. Jadi kita ada mereport resmi, tentu aja dengan bukti-bukti yang ada ya. Kenapa direport secara resmi, dan kita juga harus menggunakan email official atau email resmi. Iya, karena Siber ya? Iya, secara istilahnya begini. Jadi media sosial umumnya ya, biasanya kita yang pada umum kan mungkin 3 media sosial besar ya. Iya. Misalnya Facebook, WhatsApp maupun Instagram. Iya. Jadi mereka itu secara ofisial membuka sebuah portal. Portal adalah khusus untuk law enforcement, khusus kepada kepolisian. Oh. Ya, jadi istilahnya untuk bisa melayani ya seperti tadi. Misalnya tujuannya untuk melayani korban-korban yang sudah melaporkan kerugiannya kepada kepolisian. Tapi melalui metode-metode yang mereka sudah tetapkan. Iya. Ya seperti misalnya dasarnya harus kita cantumkan laporan polisi, misalnya contoh seperti itu. Nah, sehingga mereka atas dasar itu tahu kalau ini yang report itu dari polisian gitu. Oke. Jadi ada yang untuk orang sipil biasa, untuk user, ada yang khusus law enforcement. Oh, jadi bisa dibantu disupport dari dua-duanya Benar, ya, biar benar. bisa lebih cepat di aware sama Benar, WhatsApp, ya iya, benar WhatsApp. sekali. Oke. Bella, masih ada mau ditanyain lagi nggak? Berarti ada baiknya kalau misalnya WhatsApp kita ke-hack, kita langsung lapor ke kepolisian gitu ya? Wah, betul. Boleh. Gitu ya. Paling bener udah lapor aja. Paling Paling bener cepat udah sebelum laporin. lapor ya itu tadi. Kalau Iya. kita lapornya apa nih Bang? Ke siber, apa tadi ada patroli siber itu ya? Atau kemana nih? Iya. Ada di bawah ini ya? Mungkin kita bisa cantumin nanti ya, di bawah sini. Jadi langsung aja lapor ke sini buat Sobat Siber. Jadi jangan takut-takut lagi deh. Bang, boleh nggak Bang kita review lagi nih Bang cara pencegahannya nih, atau himbauan Abang deh kalau nggak buat Sobat Siber nih dalam penggunaan WhatsApp supaya meminimalisir lah WhatsApp hijacking ini. Ya kita menghimbau pada para pengguna media sosial, khususnya WhatsApp ya. Karena WhatsApp itu adalah sebuah media komunikasi yang sangat-sangat dominan, ya khususnya di Indonesia ya, Iya. bahkan di dunia ya, Iya. yang mencapai 1 miliaran downloader itu, kita bisa lebih memahami ya setiap opsi-opsi yang disediakan oleh WhatsApp tersebut. Mungkin kita selama ini misalnya kita tidak aware, kita tidak mengetahui misalnya setiap updatean ya, kalau kita tahu di WhatsApp di handphone kita pasti akan selalu meminta update. Iya. Nah, Benar. sebisa mungkin kita baca update-nya itu apa yang diupdate. Ya, kadang-kadang kita update. Update. Set aja ya, Bang. Ya. Set aja benar-benar Nggak banget tahu sih. apa yang diupdate, nggak Iya, tahu. biasanya kan padahal di situ ada ditulis misalnya Oh iya. fix bugs misalnya gitu. Itu mungkin secara sistem apa misalnya sistemnya dapat ini, dapat itu, dapat ini gitu. Memperbaharui ini, memperbaharui itu. Ada sebenarnya, cuma kita ya Kitanya yang kita yang tidak nggak peduli membaca. Main ya, oke gitu. aja gitu kurang bisa memperhatikan. Iya, iya. Itu penting banget sih berarti sekarang ya. Yuk. Sama kalau mungkin kayak misalnya ganti pin secara berkala juga mungkin penting ya. Kalau misalnya kita udah masang pin gitu. Ya, kalau two step sih kita harapkan kita selalu mengganti ya, karena kayak yang seperti saya sampaikan tadi, ya namanya pelaku kan, yang pasti seorang hacker, ya, seorang hacker, kita bicara hacker karena hijack itu adalah sebuah tindakan cybercrime ya. Iya. Jadi seorang hacker pasti akan berusaha mencari cara, dan berusaha mencari cara dalam arti mencari kelemahan dari sebuah sistem. Karena itulah istilahnya habitnya dia, kebiasaannya dia, dan tujuannya dia kan. Jadi kita harus ya istilahnya bagaimana sebisa mungkin biar karena habitnya seperti itu, ya kita juga habitnya menyesuaikan dia. Bagaimana cara kita itu bisa selalu mengganti password, mengganti two step-nya kita, angkanya kita, sehingga dia pada saat misalnya menemukan jalan, istilahnya kita tidak langsung terlihat bahwa kita selalu menggunakan PIN itu. Sama seperti email ya. Iya. Email seberkala mungkin kita ganti passwordnya. Dan kalau bisa passwordnya jangan yang gampang-gampang. Iya. Contohnya apa kira-kira Mbak Mila? Jangan Aku rindu kamu, jangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu password apa? Itu curhat ya? Itu curhat ya, aku rindu kamu. Mungkin dari Bang Dani ada nggak pesan-pesan untuk Sobat Siber? Ada lagi nih tadi, saya mau apa nambahin tuh? dari Bang Noel nih. Jadi selain two step verification itu tadi kan pasti kita masukin PIN ya. Iya. Ada lagi satu step itu email verification. Oke. Jadi kita bisa mendaftarkan email kita
itu untuk di verified oleh sistem WhatsApp, sehingga nanti selain PIN, kalau misalnya ada apa-apa, dia akan juga menotif ke email kita. Dan jangan lupa ada lagi satu lagi nih masalah mengaktifkan security notification. Dengan security notification paling enggak nih, kalau teman kita ganti nomor atau ganti handphone, maka akan nongol nih di jendela chat kita. Oh iya, benar-benar. Paling enggak kan kita aware nih, wah Kok ganti? temen gue ganti nih. Ada apa nih, kena hack atau ganti beneran? Coba gue tanya dulu deh kan gitu kan. Paling tidak kita aware setelah mau kita chat panjang lebar, besoknya mau kita chat, kok tiba-tiba tadi malam Ada yang muncul ganti security nomor. notification nih. Mau ganti handphone atau ganti nomor, Change pasti akan number, nongol. misalnya. Change number. Nah itu. Oh, Ada yang memang ganti nomor, Atau ganti handphone. karena memang ganti hobi, handphone ada misalnya. juga itu gimana maksudnya? yang Hobi karena habis hobi ya. habis ngeghosting mungkin ya. Supaya benar-benar hilang. Bella ada lagi mau ditanya atau Bella ada mau Berarti disampaikan nggak? fitur-fitur email segala macam itu semua ada ya di dalam settingnya Ada, WhatsApp ya? ada. Makanya Kita hanya perlu mempelajari gitu ya. Ya ampun Sobat Siber, ini sangat memukul kita nggak sih? Iya. Buat orang yang masih belum tahu tentang WhatsApp, Benar. ternyata harus banget ya lebih Iya. aware. Ya mudah-mudahan dengan acara kita ini kan masyarakat terutama Sobat Siber ini bisa ya yang tidak tahu Menjadi mudah tahu. menjadi tahu. Itulah tujuannya di sini ya. Dan paling enggak nih, kita yang katanya Mbak Intan sama Mbak Bella, Bella? ini, apa namanya, kan udah generasi milenial nih kesannya. Iya. Jangan sampai generasi milenial ini nggak tahu nih fitur-fiturnya. Iya. Gimana mau ngasih tahu ke orang-orang yang udah senior Iya. kan gitu kan. Karena kami berdua milenial juga. Iya, oke. Kita seumuran lah ya semuanya. Ini emang penting banget ya buat kita bener-bener harus pelajarin dulu aplikasi yang kita gunain apa aja, kayak gimana nih cara penanganannya. Iya. Terus kayak penting juga untuk kita tahu nih kalau misalnya langkah preventif apa nih kalau misalnya tiba-tiba kita kehack ya. Iya, Kan bener banget. supaya tadi cepat balik mungkin bisa di-report ya, terus atau Iya. kita lapor ke email yang tadi ditulis ya dari Iya. WhatsApp itu sendiri atau misalnya ke polisi. Nah Sobat Siber ini aduh seru banget ya ngobrolnya ya Bang ya. Kayaknya ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan di kepala kita, tapi nanti deh ya kita akan sampaikan lagi. Kita akan kembali sesaat lagi. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Baris Krim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku.
dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Nah, kalau kita berbicara mengenai WhatsApp hijacking, ini pasti banyak banget ya ada pertanyaan di kepala kita, termasuk di kepalanya Bella. Kayak masih banyak pertanyaan ya, Bel? Banyak banget. Tadi mau tanya apa, Bel, tadi? Nah, terakhir nih Bang, terakhir janji. Kok kemarin tuh Bella sempat googling ya, ternyata banyak banget ya kayak step-stepnya, langkah-langkahnya untuk nge-hack itu. Nge-hack WhatsApp ya? Iya. Itu gimana tuh Bang? Apa gimana nih? Iya, baru tahu. Itu udah lama. Namanya internet. Iya. Orang kan bisa nge-share apa aja ya. Informasi kayak apapun lah, data atau segala macam. Nah, itu pasti nge-share informasi yang ada di googling ya. Iya. Yang istilahnya orang siapapun bisa buka nih, open source lah istilahnya. Iya. Gimana dengan yang di dark web? Waduh. Atau yang itu orang nggak gimana? sembarangan bisa akses gitu kan. Itu lebih gila lagi tuh. Jadi ya bisa jadi gini. Jadikan informasi yang ada di internet itu paling tidak, ternyata banyak nih step-step untuk hijack WA. Iya. Nah, bikin kita supaya aware lah. Iya. Jadi memang tidak seaman yang kita pikirkan gitu, bahwa masih ada orang-orang yang memberikan informasi, ini loh step-step untuk nge-hijack WA. Jadi paling nggak kita ya siap-siap lah, jangan sampai kita jadi korban. Iya, amit-amit. Dan satu lagi nih, saya mau nambahin nih. Apa itu? Mungkin tadi udah ditambahin sama Bang Noel ya masalah share link lewat WA itu. Iya. Nah, ini biasanya ini pelaku kalau sudah WhatsApp-nya orang lain diambil, dia biasanya manfaatin tuh grup yang ada di dalam WhatsApp tersebut untuk seolah-olah nih memberikan informasi di grup itu, tapi dengan menyantumkan link. Nah, waspada nih link. Jadi think before you click. Iya, Think before Ingat you dong maksudnya kan? Iya. Think before you click. Kenapa? Begitu kita klik nih, kita nggak pernah tahu link itu bener redirect ke suatu halaman, atau link itu akan otomatis menginstal malware yang kita nggak tahu. Nah, itu serem banget sih. Tapi sering nggak sih kalau misalnya ada link tuh kayak langsung penasaran kan, biasa langsung ngeklik aja. Itu yang dimanfaatkan mereka ya. Itu. Tapi kalau aku sih deg-degan sih, tiap dapat link tuh kayak buka nggak ya, itu salah satu ya. Kalau takut ragu mending salah. hapus saja. Kalau aku mending hapus. Ya karena gini, begitu malware terinstall di device maupun di laptop atau di PC, dia ada beberapa yang mungkin kelihatan ya, langsung file rusak atau apa, itu masih mending. Yang bahaya, yang nggak terjadi, seolah-olah nggak terjadi apa-apa nih. Padahal itu malware tuh ngambil data kita semua, real time. Wow. Komunikasi kita bisa diketahui, kemudian data transaksi kita ketahui, notes yang biasanya mungkin nyimpen password atau nomor rekening. Bener-bener. Nah, itu keambil ya? Itu bisa diambil bisa diketahui juga sama pelaku, karena malware kan diem aja tuh, dia diem aja, yang penting ngapain aja di monitor. Nah, intinya malware itu sebuah aplikasi, tapi aplikasi istilahnya aplikasi ghost lah. Kalau kita mau install aplikasi kan kita tahu apa yang mau kita install dan berprosesnya tahu. Nah, kalau malware itu enggak gitu. Jadi istilahnya hidden apps bahasanya. Tujuan dia itu sebagai mirroring, sebagai window ke dia supaya mengetahui segala hal yang ada di handphone kita. Nah, jadi bukan hanya WhatsApp kita yang bisa diakses semua ya. Contohnya tadi seperti itu, ya saya aja masih menyimpan password, mohon maaf lah di notes juga kan, karena kita hanya manusia biasa ya. Yang bisa lupa ya. Tiba-tiba. Kalau dia bisa mengakses itu ya apa boleh buat. Gimana kita juga jadi.
Nah makanya kita juga menyarankan yang tadi saya sampaikan, untuk secara berkala kita bisa mengganti password. Ganti password itu penting banget ya secara berkala ya. Bang, ini terakhir dari saya, terakhir deh beneran janji terakhir. Ini biasanya orang tuh kalau misalnya mau nge-hijacking orang lain, ini secara random aja ya berarti ya. Kayak dia tuh masukin nomor secara random, terus akhirnya dia mana nih yang dia bisa untuk dia hack, itu yang dia akan istilahnya ambil atau misalnya dia kayak manfaatkan gitu ya. Iya, pelaku tuh random ya, atau mungkin gini. Random itu dia pernah lihat atau pernah baca nomornya mungkin di web, di apa namanya, di flyer atau di apa yang di web atau di mana-mana. Nah, random begitu dia ada nomor, coba nih. Nah, biasanya kan nomor-nomor itu nih, contoh nih seperti kita kalau misalnya kita dapat flyer yang hubungi ini karena ini siapa pejabat siapa, atau hubungi ini. Nah, ini dimanfaatkan nih. Oh, nomor ini nih ternyata orangnya orang penting nih. Nah, dia coba tuh seperti itu. Jadi randomnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya dia dapatnya tukang jual mobil lagi iklan di apa namanya di Facebook, ya mungkin nomor itu yang dia. Iya, jadi ya secara random maksudnya kan karena nomor kita kan banyak kita sertakan di internet ya. Ya kalau saya sih bukan orang terkenal gitu ya. Jadi nggak mungkin ada di media juga gitu ya. Tapi kalau ke Mbak Bella, Mbak Intan kan pasti mungkin pasti share lah di internet ya, baik itu mau mungkin pebisnis, terutama pebisnis marketing ya, sales, nah gitu-gitu biasanya rawan, pejabat ya, itu kan sering istilahnya nomornya sering di-share ke umum gitu ya. Jadi menjadi saran juga, target juga jadinya. Iya, berarti ini masukan buat kita semua ya, kalau kita tuh harus hati-hati banget buat nge-share nomor WhatsApp kita. Iya, nge-share mencantumkan nomor tuh hati-hati. Kan biasanya suka ada ya kayak di Instagram atau misalnya tadi Abang bilang Facebook itu kan ada misalnya cantumin nomor. Sebenarnya ini buat memudahkan kan kalau ada apapun, tapi ternyata ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Benar. Nah, ini harus hati-hati. Data pribadi hati-hati aja. Iya, pokoknya data pribadi harus hati-hati. Oke, baiklah. Ini aduh nggak terasa banget ya ngobrol kita, seru banget kali ini. Banyak banget ya info ya, Bel ya? Kamu banyak yang nggak tahu, belum tahu kan? Banyak banget. Banyak banget, aku juga banyak yang belum tahu. Makasih banyak Bang Dani, Bang Tobing, makasih banyak informasinya. Bella juga makasih ya udah mau gabung ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Sobat Siber, makasih banyak udah menyaksikan Siber TV. Jangan lupa untuk terus saksikan Siber TV karena kita punya informasi yang pastinya menarik lainnya yang nggak diduga-duga ya. Ternyata ternyata ini informasi baru yang memang harus banget kita ketahui. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga subscribe YouTube Siber TV. Akhir kata saya Intan Somadina mewakili Bella, Bang Tobing, dan juga Bang Dani beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Engkau juwita bagai bunga mahlika ramah-ramah, pelita hati penyuluh hidupku, kehangatan menyatu, tiada kata semanis madu dan hasrat menuju. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bariskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri,
mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif.